Dahulu kala di daerah pesisir Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, hiduplah seorang pemuda bernama Faiz. Ia adalah anak seorang nelayan miskin, namun memiliki semangat dan budi pekerti yang luar biasa. Faiz sejak kecil sudah menyukai ilmu agama dan bercita-cita menjadi seorang santri, murid yang belajar agama di pesantren. Ibunya membiasakan Faiz untuk bangun pagi dan beribadah setiap hari. Ibu, bolehkah Faiz pergi mengaji, menimba ilmu kepada Kiai Madani? Faiz bercita-cita ingin menjadi seorang ulama yang menyebarkan agama Islam. Ibu Faiz terharu mendengar ketulusan anak cita-citanya yang ingin menjadi seorang ulama yang menyebarkan agama Islam. Ia memeluk anaknya sambil menitikkan air mata. Ibu menjawab, "Tentu boleh, Nak. Semoga Allah memudahkan jalan bagimu untuk meraih cita-citamu, Nak." Ibu hanya bisa berdoa. Akhirnya Faiz pun pergi untuk menimba ilmu kepada Kiai Madani. Namun hidup Faiz tak mudah, teman-teman. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 10 tahun dan ibunya harus bekerja siang dan malam sebagai buruh pelepas kerang. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, Faiz tetap belajar mengaji pada Kiai Madani, seorang ulama sepuh yang tinggal di bukit kecil dekat desa mereka. Suatu malam, ketika Faiz sedang membaca Al-Quran di surau kecil, ia mendengar kabar bahwa sekelompok perampok laut sedang merampok kapal nelayan dan bahkan menyandra anak-anak muda untuk dijadikan budak. Faiz marah dan sedih. Ia tahu bila tak ada yang melawan desa mereka akan hidup dalam ketakutan selamanya. Faiz, kamu rajin sekali ya. Hari sudah malam, mengapa kau belum pulang? Aku tak bisa tenang, Pak Kiai. Perampok itu datang lagi. Mereka membawa pergi anak-anak muda dan nelayan. Apakah kita akan diam saja, Pak Kiai? Ini ujian, anakku. Kebaikan akan selalu dipuji. Tapi ingat, kekuatan terbesar bukan di tangan, melainkan di niat dan doa. Izinkan saya bertapa di bukit itu, Pak Kiai. Saya akan minta petunjuk langsung dari langit. Dengan izin Kiai Madani, Faiz memutuskan untuk melawan para perampok itu. Namun, dia tahu kekuatan fisiknya tak akan cukup, maka ia bertapa dan berdoa di atas bukit selama 7 hari 7 malam. Ia tidak makan dan tidak tidur, hanya membaca doa dan ayat suci, meminta petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Di tengah kesedihan malam dan kegelapan malam, hanyalah suara jangkrik yang terdengar. Krik, krik, krik. Faiz duduk bersila sambil menengadah tangan dan berdoa. Ya Tuhan, bila aku kekuatan untuk melindungi desa ini. Pada malam ke-7, apa yang terjadi, teman-teman? Langit berubah menjadi gelap gulita dan petir menyandar tempat Faiz bertapa. Namun, di tengah petir itu muncullah cahaya lembut dan suara goib berkata, "Faiz, perjuanganmu akan melindungi banyak jiwa. Tetaplah teguh dalam kebaikan dan gunung ini akan menjadi saksi perjuanganmu." Keesokan harinya, Faiz turun dari bukit dan mengajak para pemuda desa untuk bersatu.
Aku bertahan ya, bertahan. Ibu, aku tak apa bila aku tiada. Ingatlah, aku senang menjadi santri. Faiz menghembuskan nafas terakhirnya. Langit bergemuruh, bukit perlahan berubah bentuk. Dan sejak itu, bukit yang menjulang tinggi tempat Faiz bertapa disebut Gunung Santri. Nama yang dikenal bukan karena kekuatannya, tapi karena iman dan keberaniannya. Hingga kini Gunung Santri berdiri teguh di Kecamatan Bojonegara, menjadi saksi bisu dari keberanian pengorbanan dan ketulusan seorang pemuda yang melawan demi kebaikan. Jadi teman-teman, keberanian dan niat baik bisa mengalahkan kekuatan yang jahat. Perjuangan yang dilandasi iman akan membuahkan hasil yang abadi. Pengorbanan untuk orang lain akan dikenang selamanya. Salam literasi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan